Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Justinus Wibowo. Menyambut kurikulum merdeka, kita akan mencoba mengenali tentang kurikulum ini. Pada kesempatan ini akan kita pahami mengenai struktur kurikulum merdeka. Tapi sebelum kita mulai, pastikan Anda telah menjadi subscriber channel ini supaya bertambah banyak orang yang bisa saya layani dan mengambil manfaat dari video-video saya. Dan Anda bisa mendownload struktur kurikulum baik PAUD, SD, SMP, SMA, SMK maupun SLB di kolom deskripsi. Oke, nggak pakai lama, nggak usah pakai intro karena informasi yang akan saya sampaikan ini penting. Mari kita mulai. Kita akan membahas dulu struktur kurikulum merdeka untuk PAUD sampai dengan SMA. Struktur kurikulum di kurikulum merdeka didasari 3 hal, yaitu berbasis kompetensi, pembelajaran yang fleksibel, dan karakter Pancasila. Berikut adalah beberapa prinsip pengembangan struktur kurikulum merdeka. Yang pertama, struktur minimum. Struktur kurikulum minimum ditetapkan oleh pemerintah pusat, namun satuan pendidikan bisa mengembangkan program dan kegiatan tambahan sesuai dengan visi, misi, dan sumber daya yang tersedia. Yang kedua, otonomi. Kurikulum memberi kemerdekaan kepada satuan pendidikan dan guru untuk merancang proses dan materi pembelajaran yang relevan dan kontekstual. Yang ketiga, sederhana. Perubahan dari kurikulum sebelumnya dibuat seminimal mungkin, namun tetap signifikan. Tujuan, arah perubahan, dan rancangannya dibuat jelas, sehingga mudah dipahami sekolah dan pemangku kepentingan. Dan yang keempat adalah gotong royong. Pengembangan kurikulum dan perangkat ajar adalah hasil kolaborasi puluhan institusi, di antaranya Kementerian Agama, universitas, sekolah, dan lembaga pendidikan lainnya. Untuk struktur kurikulum dari PAUD sampai SMA ini, sekali lagi Anda bisa mendownloadnya di link yang saya sertakan di kolom deskripsi. Selanjutnya, kita akan membahas sekolah luar biasa. Struktur kurikulum sekolah luar biasa didasarkan pada struktur sekolah umum, SD, SMP, dan SMA, dengan menyesuaikan kebutuhan anak berkebutuhan khusus, yaitu keterampilan fungsional dan mata pelajaran penunjang kebutuhan tersebut. Terdapat mata pelajaran program kebutuhan khusus yang bertujuan untuk membantu anak memaksimalkan indera yang dimilikinya dan mengatasi keterbatasannya. Berikut adalah tujuan program masing-masing kebutuhan khusus. Yang pertama, tunanetra memiliki program pengembangan orientasi, mobilitas, sosial, dan komunikasi. Yang kedua, tunarungu memiliki program pengembangan komunikasi, persepsi bunyi, dan irama. Yang ketiga, tunagrahita memiliki program pengembangan diri. Yang keempat, tunadaksa memiliki program pengembangan diri dan gerak. Dan yang kelima, autis memiliki program pengembangan diri, komunikasi, interaksi sosial, dan perilaku. Dibandingkan dengan kurikulum 13, tidak ada perubahan yang signifikan dalam jumlah jam pelajaran. Beban belajar per minggu bisa ditambah sesuai kebutuhan belajar murid dan atau kebutuhan akademik, sosial, budaya, dan faktor lain yang dianggap penting. Saya sampaikan sekali lagi, Anda bisa mendownload struktur kurikulum SLB ini di link yang saya sertakan di kolom deskripsi. Selanjutnya kita akan membahas tentang sekolah menengah kejuruan. Struktur kurikulum di sekolah menengah kejuruan terbagi menjadi 2, yaitu pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan profil Pancasila. Pembelajaran intrakurikuler terbagi menjadi 2, yaitu kelompok mata pelajaran umum dan kejuruan. Kelompok umum adalah kelompok mata pelajaran yang berfungsi membentuk murid menjadi pribadi yang utuh, sesuai fase perkembangannya. Murid diharapkan memiliki norma-norma kehidupan sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, sebagai warga negara Indonesia dan warga dunia.
beberapa mata pelajaran yang termasuk dalam kelompok umum yaitu Project IPAS, mata pelajaran yang mengembangkan literasi sains dengan aspek-aspek ilmu pengetahuan alam dan sosial. Mata pelajaran ini disampaikan dalam tema-tema kehidupan yang kontekstual dan aktual. Lalu ada bahasa Inggris dan matematika. Di kelas 10, kedua mata pelajaran ini berisi materi umum dan dasar. Sementara di kelas 11 dan 12, fokus dua mata pelajaran ini adalah pendalaman materi secara kontekstual terhadap substansi kejuruan pada masing-masing program keahlian. Informatika, mata pelajaran ini dirancang sama dengan satuan pendidikan lain, tapi bisa disesuaikan dengan program keahlian peserta didik. Yang kedua adalah kelompok kejuruan, kelompok mata pelajaran yang berfungsi membentuk murid agar memiliki kompetensi sesuai perkembangan dunia kerja, serta ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Beberapa mata pelajaran kelompok kejuruan yang ada yaitu mata pelajaran kejuruan. Di kelas 10, mata pelajaran kejuruan berpusat pada pelajaran dasar-dasar program keahlian. Di kelas 11 dan 12, mata pelajaran ini mencakup kelompok unit kompetensi yang dikembangkan secara lebih teknis sesuai konsentrasi keahlian yang dipilih. Kemudian ada mata pelajaran kreatif dan kewirausahaan. Mata pelajaran ini menjadi alat bagi murid untuk mengaktualisasikan dan mengekspresikan kompetensi yang dikuasai. Hal ini dilakukan melalui pembuatan produk atau pekerjaan layanan jasa secara kreatif dan bernilai ekonomis. Dan mata pelajaran pilihan, mata pelajaran yang dipilih oleh murid sesuai dengan keinginan untuk pengembangan diri, melanjutkan pendidikan, berwirausaha, maupun bekerja pada bidang yang dipilih. Murid dapat mendalami mata pelajaran kejuruan di konsentrasi keahliannya, mata pelajaran kejuruan lintas konsentrasi keahlian, mata pelajaran umum, atau mata pelajaran kelompok pilihan yang diajarkan di fase F. Dan struktur kurikulum sekolah menengah kejuruan ini juga Anda bisa download di link yang sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Baiklah, sampai di sini dulu pembahasan kita. Sampaikan juga info penting ini kepada rekan Anda. Jika Anda susah menjelaskannya, share aja video ini di grup-grup WA atau Facebook, supaya semua orang dapat mengambil manfaatnya. Masih ada info penting tentang kurikulum Merdeka ini, kita akan bahas di video selanjutnya. Terima kasih Anda sudah menonton, dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.